Dukung terus channel kita Mafat Aceh, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. So yang tak tanam rasa cinta dalam hati kitanya, maka itulah orang-orang yang akan dibangkitkan dengan kitanya. Yusyarul mar'u ma'aman ahabbah. Manusia itu akan dibangkitkan pada satu saat nanti dengan siapa yang dia cintai hari ini di dunia. Nyan bakwatenya nuru-uru lain senang dong. Nya jadeh kepegah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamang syurga gara-gara le sembahyang. Jadeh kepegah li Rasulullah tamang syurga gara-gara le sedekah. Tamang syurga dengan gara-gara le tak haji, le tak umrah, le tak buat kebaikan yang lain. Sungguh bawatean urang merasa susah dalam udip. Tetapi hanya dengan gara-gara pertanyaan uragamnya Rasulullah menyampaikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan modal yang paling utama katanya untuk menjadi orang-orang yang sukses. Maka mandu-mandu akan mendapatkan kebahagiaan dengan pu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan bahwa hana jalan lain danyo, hana arti yang lain. Apabila katanya uronyo hana tatanam dalam hati dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan hari ini wahai saudaraku sekalian, para akhwat-akhwat, para hadirin, sejauh mana hati kita cinta kepada Rasulullah. Hanya setahun sekali katanya memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu katanya sama sekali tidak pernah mengenang jasa-jasa beliau. Bahkan kita tidak pernah menggambarkan bagaimana hidupnya Rasulullah, bagaimana akhlaknya beliau, bagaimana fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa menimbulkan rasa cinta yang mendalam kepada Rasulullah yang ke penyebab kita menjadi manusia-manusia di hari akhirat sehingga menjadi orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat sangat ingin tahu siapa Rasulullah. Maka dalam hadis-hadis disampaikan tentang fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa bitawilin wala biqasir, di mana fisik Rasulullah itu adalah tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Bahu beliau lebar, dikala beliau berjalan selalu melihat ke bawah. Beliau sangat menjaga matanya daripada keburukan-keburukan. Karena mata yang berdosa ini tidak akan bisa melihat surga di hari akhirat. Mata yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dia bisa memandang tampannya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfaduna furujahum, dzalika azka lahum." Katakan hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu di mana mereka harus waspada dengan mata-mata mereka agar menjaga benar-benar mata daripada mereka. Uronyo tanya tak biarkan mata danyo takalan puyang awak. Mulai bengah sampai malam kembali. Apa yang pernah kita lihat dengan kebaikan? Duknale kebaikan yang takalan dengan mata tanya uronyo. Duknale uronyo mata yang membaca Al-Quranul Karim. Duknale uronyo mata yang melihat sejarah-sejarah Rasulullah. Duknale mata uronyo yang berbuat taat dan beribadah kepada Allah, yang setiap hari uronyo na yang ke-20 tahun, na yang 30 tahun, na yang ke-40 tahun uronyo tak pakai. Kemana arah mata yang kita lakukan setiap saat, yang kita kalan uronyo? Padahal nyuku merupakan penyebab. Kalan uronyo tanya dengan HP mulai bengah sampai suput. Atanya hana habis-habis mata kita, apa yang kita lihat semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman menyampaikan nyuku yang perlewas pada hari ini, ingin tu menjadi orang-orang yang baik, hatinya penuh dengan iman, hatinya penuh dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Modal yang paling utama adalah menjaga mata-mata mereka. Mungkin tanya orangnya hina bila melihat orang-orang yang buta, karena mereka hanya bertati-tati mencari meminta-minta di mana-mana. Memang tanya orangnya merasa kadang-kadang merendahkan orang-orang yang buta, tapi gedanya uronya yang diberikan nikmat mata oleh Allah belum tentu selamat. Hati gedanya uronya penuh dengan keburukan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan prasangka yang tidak baik. Semuanya kadang-kadang tidak sadarnya gara-gara daripada mata gedanya uronya. Nyuku yang disampaikan oleh Allah, "Qul lil mu'minin." Seolah-olah Allah menyampaikan, pegah tiga umat gata hai Muhammad, begat tak dijaga mata-mata mereka.
Seluruh mata mereka harus benar-benar dia jaga. Karena hana mungkin mata yang maksiatnya sehingga jetakalan taman syurga yang indah. Hana gebila Allah. Nikmat yang paling raya sehingga mata. Karena dia melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana sabah sira urang yang matanya melihat kejahatan, melihat maksiat, dia bisa memandang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah bermimpi mata yang bermaksiat hari ini dia akan selamat di hari akhirat. Mata yang berbuat maksiat hari ini di dunia, mata yang tidak pernah membaca Al-Quranul Karim, maka sudah pasti mata itu akan dicampakkan dalam neraka jahanam sebagai balasan daripada kejahatan-kejahatan. Na'udzubillah. Maka uronyo ke pakan le anak-anak katanya uronyo hana rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diktatkan manusia uronyo yang merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang cinta kepada Rasulullah pasti mereka cinta kepada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin tak nak tahu oleh daya uronyo putra kehelonyo termasuk orang yang mencintai Rasulullah ataupun tidak. Memang kata peringati maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang legatanya uronyo ka peragan tak korbankan roh tu dalam tahun 3 memperingati maulid, tapi itu tidak cukup. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min waladihi wa waladihi. Engkau itu tidak termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau engkau tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai cintanya seorang ibu kepada anak. Urunci kepada anak ke dumna cinta kangkang tidon 3 ke sayang. Kangkang tidon 3 ke bi makanan, kangkang tidon 3 ke papa. Begitu juga gedanya baru nak rasa cinta kepada Rasulullah dengan seluruh seluk-beluk gedanya uronyo, yaitu berusaha untuk menjadi orang-orang yang berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Bagaimana digambarkan akhlaknya Rasulullah? Pernah Ibnu Hisham bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, tolong ceritakan kepada kami bagaimana sebenarnya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beliau berkata, "Wahai Ibnu Hisham, pernahkah engkau membaca Al-Quranul Karim? Akhlakul Quran. Maka semua yang tersebut di dalam Al-Quranul Karim itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Apa yang disampaikan oleh Allah sedikit pun tidak meleset. Begitulah akhlaknya Rasulullah. Yang pertama, beliau bersifat dengan sifat yang tidak pemarah. Tidak pemarah, karena pemarahnya merupakan dasar timbulnya kejahatan-kejahatan yang baik. Tanya timbul rasa dendam, marah terhadap orang lain, menyakiti hari orang lain, mengupat-ngupat, mengunjing orang lain. Semuanya timbulnya gara-gara satu penyakit yang ada di tubuh manusia itu marah. Rasulullah beliau sangat pemaaf. Maka sedikit pun beliau tidak membenci manusia-manusia yang lain. Bahkan dengan kafir sekalipun, beliau selalu memaafkan atas kesalahan-kesalahan manusia. Nyu ke salah satu akhlaknya daripada Rasulullah, beliau merupakan manusia pemaaf. Maka orangnya lihat kepada diri gedanya orangnya, apakah gedanya orangnya menjadi manusia pemarah kalian? Tanya yang kana anak, ya ina cikalan anak tu siura padumga nak kenang de anak tu. Tanya juga yang mata muda-muda dengan orang tua, berapa kali kita setiap hari rasa kecewa dengan pu yang dilakukan oleh urunsi. Apalagi orang tua urunsi gedanya uronyo ka lanjut had usia. Le yang membuat gedanya merasa sedih, merasa susah yang pu yang dilakukan oleh urunsi kadang-kadang. Inilah lihat dalam hati gedanya. Maka hanya manusia-manusia yang pemarahnya ke yang akan menimbulkan kejahatan-kejahatan yang banyak. Dengan gara-gara pemarahnya ke gedanya hilangnya rasa kebaikan-kebaikan yang akan dilakukan adanya. Maka Rasulullah sampaikan nyo ke pangkal utama adanya untuk menjadi manusia-manusia yang hatinya bersih, yaitu dengan menahan kemarahan. Maka orangnya turun kemarahannya, sehingga ada metode-metode gedanya di dalam yudhun kemarahan. Menyatanya tengah tadang hang bidang tersabi, tengah bengeng yuduk saja kau.
Maya tengok-tengok dah dua ke you? Yang tengah bengih, yang tengah dah dua, yang juga. Kemudian menanti orang-orang yang marah lihat kepada mukanya, dia tengah bengih ya luhur bakaca gua. Kiban hi tu. Yang bersih lagi rimung yang dua. Tapi seandainya kita menahan amarah tak hendro daripada bengih, maka itulah wajah-wajahnya para anbiya. Maka tak ingatlah tubuh tu dekat prak tak bengih dia iron galak kerja ke nabi, wajah nabi atau je galak ke wajah iaitu harimau yang tinggal dalam keadaan lapar. Lihat. Jadi sampai lagi yang dijanjikan. Nyan golam murah akhirat. Di saat hari ini kita yang marah terhadap seseorang, tatun natayan kemarahan, sehingga hotel Allah marah terhadap gedanya gara-gara kejahatan Allah tingat. Ingat atabut gedanya Allah juga akan menahan segala amarah. Nyuk pangkal yang paling penting, yang paling pokok di dalam gedanya menjaga untuk menjadi orang-orang yang baik. Yang kedua, biayo hanam pegah. Adalah jalan tanya untuk membersihkan hati gedanya uronyo adalah perbanyakkan kebaikan dalam hidup tanya. Apapun gerak-gerik tanya uronyo, bagaimana tanya menjadi manusia-manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain. Berikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada orang lain. Ajak orang lain dalam penuh dengan kebaikan. Lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukorbankan rono, nukorbankan keluarga, nukalan Siti Khadijah. 2/3 kekayaan kota Mekah milik Khadijah. Tapi beliau berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai di saat akhir kehidupan hanya tersisa baju yang ada di tubuh beliau. 2/3 kekayaan beliau korbankan untuk agama Allah. Rasulullah SAW keluar darah di dahi beliau, keluar darah di tumit beliau, patah gigi geraham beliau di saat beliau menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Mungkin urunyo golomna oleh yang terluka, golomna katanya urunyo yang sulit dikala katanya memberikan kebaikan-kebaikan orang lain. Maka urunyo silakan lihat kepada diri katanya mulai bengah sampai support kalian putra kelon urunyo na lumbi kebaikan kurang puhana lo. Kita punya orang tua di rumah urunyo na urun syik tu. Pada kasuputnya kalian, ya Allah putra yang na lumbi kebaikan orang yang kurun syik. Tanya punya tetangga, punya teman, punya keluarga. Maka setiap saat lihat. Karena manusia yang sukses, manusia yang paling bahagia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Karena manusianya terbagi lain macam ini. Lain macam kayak udah hana letat. Yang pernah manusia yang hidupnya seperti hidupnya para malaikat. Lagi udah para malaikat. Siapa malaikat itu? Yaitu seorang makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala yang selalu beliau memberikan kebaikan kepada orang lain dan tidak pernah mengambil kebaikan orang lain. Itulah para malaikat. Setiap saat beliau mendoakan umat Nabi Muhammad, setiap saat beliau meminta keampunan daripada Allah, setiap saat beliau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kebaikan umat Nabi Muhammad SAW. Maka manusia yang hidupnya selalu di dalam memberikan manfaat kepada orang lain, itulah hidupnya para malaikat-malaikat. Yang kedua, manusia yang hidup lagi tembok, lagi binatang-binatang biasa. Siapa manusia yang hidup seperti tembok? Dia hanya hidup untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Menyana ilmu gerodo, menyana harta gerodo, pikiran-pikiran yang baik hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau mengambil risiko, tidak mau berkorban dalam hidup mereka. Hana galak untuk berkorban. Hai peremun orang-orang yang ada di sekitar mereka, di sekeliling mereka. Dia membiarkan manusia-manusia yang lain, membiarkan manusia-manusia yang rendah dengan kelebihan yang diberi Allah Subhanahu wa taala, ngenyan kadang-kadang dia merasa bangga. Maka manusia yang laginya hanya menikmati untuk keluarga. Harta ke keluarga roto hanya dirasa oleh orang lain. Pikiran yang jernih, pikiran-pikiran yang ged hanya untuk keluarganya. Hanya untuk keluarga tanya oto. Hanya tak tubiat bengoh tawa pada support hanya yang tak perhatikan keluarga tanya oto. Maka ini manusia yang hidupnya seperti tembok. Walaupun orang-orang menganggapnya sukses, walaupun papan-papan bunga yang dihadiahkan kepada gedanya, tapi ketahuilah manusia yang tidak memberi manfaat kepada orang lain itu manusia yang hidupnya seperti tembok. Yang ketiga yang paling parah lah,
Manusia yang dia hidupnya seperti ular, bermuka-muka purakeun, tubuh manusia tapi berwajah seperti wajahnya ular, wajah seperti wajah binatang-binatang buas. Udip dalam sehari-hari selalu mengambil manfaat daripada orang lain, selalu menyakiti orang lain. Dia tidak punya makan, hana makanan yang didapatkan, hana dizalimi orang lain. Ulianya hana makanan hana ipoh tiko, ulianya hana makanan hana ipoh canggu, ulianya hana makanan hana itau kaki kita. Ini manusia yang hidup seperti ular. Maka manusia yang paling jahat lah, manusia yang hidup seperti ular yang lagi yang rupa ke nyo, yang merupakan manusia yang mendapat kerugian besar sehingga huruf akhirat. Orang kalian kepada diri kita, apakah aku hidup seperti ular? Uronyo tanya setiap hari ada orang yang tersakiti gara-gara lidah tanya, man hanaya katanya hana tak pegah kekurangan orang lain. Orang-orang tidak bangga kepada katanya hana tak sakiti manusia-manusia yang lain. Maka ini manusia yang seperti ular. Hana harta yang tanya dapatkan, hana rumah yang mewah tanya dapatkan, hana sama dengan tanya kenderaan, hana mendalimi dan menyakiti hati orang lain. Tanya menjadi pedagang, maka getanya menipu orang lain untuk mendapatkan keuntungan besar. Getanya menjadi pemimpin, getanya mengambil harta-harta orang lain yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tanya. Makanya para pemimpin taman neraka jahanam kan gara-gara hana hadir dalam majelis ilmu. Pemimpinnya taman neraka jahanam kan gara-gara hana ngejauh masjid. Banyak bupati-bupati kadang-kadang leurunya sampai hadir ke masjid jamaah setiap saat. Tetapi yang paling hek para pemimpinnya Bani Tundro adalah untuk menjadi orang-orang yang tidak mendalimi orang lain, hana mengambil harta orang lain. Yang paling hek bagi pemimpin urangnya. Makanya kadang-kadang dengan gara-garanya kegedannya dapat makanan mendalimi orang-orang lain, mengambil harta-harta orang lain, yang kadang-kadang je ke penyebab yang paling besar gedanya je kepada ahli-ahli neraka jahanam. Para akhwat, saudara-saudara sekalian yang seiman dan yang seagama. Maka hari ini lihatlah kehidupan danyo setiap saat, sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada danyo, 4 posisi danyo uronyo. Apakah danyo uronyo menjadi orang yang hidup seperti malaikat? Mulai benguh jaga tingut danyo sampai tingut kembali, berapa banyak yang pernah memberi manfaat kepada orang lain.